Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Minggu 7 November 2021, Minggu biasa ke-32. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Markus hari ini menampilkan 2 pribadi yang saling bertentangan, seorang ahli Taurat dan seorang janda miskin. Dan inilah yang dikatakan Yesus tentang para ahli Taurat. Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang. Maksudnya, agar kita tidak tertipu oleh sesuatu yang semu, yang tampak dari luar. Para ahli Taurat tampak sangat menjaga penampilan lahiriah, atau sering disebut dengan istilah jaim, dengan memakai jubah panjang dan memakai pakaian putih agar dihormati dan diperlakukan secara istimewa. Itu yang dimaksud Yesus kalau menyebut orang Farisi dan ahli Taurat munafik. Inilah yang banyak membuat orang terkecoh karena penampilan. Misalnya, rupa yang cantik dan tampan, kaya, kedudukan, kekuasaan, nama besar, kata-kata yang manis, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pribadi yang lain, yakni seorang janda miskin yang harus mencari nafkah untuk hidupnya. Ia hanya mempunyai harta sedikit dan ia mempersembahkannya. Ia memberi dari semua yang dimilikinya. Janda ini bersikap dan bertindak luar biasa, sebab ia memberikan kepada Allah apa yang diperlukannya untuk menyambung kehidupannya, yaitu seluruh nafkahnya. Inilah yang harus dipahami oleh kita sebagai murid-murid Yesus. Allah melihat hati dan intensi orang yang memberi persembahan. Apakah kita sudah seperti janda miskin itu, atau masih seperti ahli Taurat yang jaim alias jaga image? Allah melihat hati kita, melihat intensi dan wujud kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Katolik berarti menjadi pewarta kabar gembira tentang kehidupan Yesus kepada sesama. Mewartakan Injil
merupakan tugas mulia bagi kita sebagai pengikut Kristus. Namun tidak jarang dalam mewartakan kabar gembira, kita mengalami tantangan yang berakibat penderitaan, mengalami kegagalan, bahkan apa yang kita wartakan ditolak. Memang di saat seperti itu dibutuhkan penguasaan diri agar tidak emosi, kesabaran dan ketekunan untuk terus bekerja tanpa putus asa. Di balik semua itu, harus disadari bahwa pelayanan kita bukanlah untuk mencari popularitas diri, melainkan hanya demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa. Oleh karena itu, kita perlu sabar dalam penderitaan serta tekun dalam pelayanan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang tidak gampang melaksanakan karya pelayanan dengan tulus hati dan penuh kesabaran dan ketekunan. Kadang kita jatuh dalam usaha mencari keuntungan dan pujian diri. Karya dan pelayanan kehidupan kita semua diukur dengan upah dan penghargaan. Inilah tantangan bagi seorang pewarta kabar gembira. Sudahkah kita melayani Tuhan dalam mewartakan kabar gembira dengan kerendahan hati dan tidak mencari keuntungan diri sendiri? Baiklah, bersama pemazmur kita belajar tekun dan rendah hati sebagai seorang pewarta yang beriman. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Tuhan dengan segala kerendahan hati. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahilah kami kerelaan untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.